Halo guys, balik lagi di channel Sarjana Muda Prestis. Sebelum kita masuk topik, gua mau ngucapin selamat berbuka puasa untuk kalian yang berpuasa. Ini udah memasuki late game 10 hari terakhir atau 9 hari terakhir lah ya. Berarti harus makin semangat nih buat kalian yang berpuasa. Oke, lanjut aja, nggak usah lama-lama, kita langsung masuk ke topik pembahasan. Di depan kalian ini udah ada sasis Ninja R. Jadi kita custom rangka khusus untuk 500 meter. Mesinnya nggak ada, jadi nanti gue ceritain awal muasal motor ini dibuat. Jadi pada awalnya itu kita belum ada spek motor standar porting waktu zaman tahun berapa ya? Sekitar tahun 2020 21-an deh kalau nggak salah. Nah, kebetulan gue udah ada Ninja R, tapi kan kalau zaman dulu tuh Ninja GoP meternya rangka standar, terus dimodif belakangnya pakai subframe ya. Nanti bakal gue cantumin juga fotonya awalnya motor ini, mesinnya yang mana. Setelah itu gue bakal nge-review. Sebenarnya ini nggak ada yang bisa di-review detail ya, karena masih berbentuk rangka dan mesinnya pun belum naik semua. Jadi motor ini motor Ninja, basicnya mesinnya Ninja R tahun 2000. Enggak deh, Ninja Kiss tahun 98 atau 99 deh gitu, gue lupa. Jadi pertama motor ini gue bikin ada di satu bengkel mesinnya, dan nanti motor juga bakal gue masukin fotonya, kita spill dikit. Dan akhirnya ini motor jadi motor itu tuh lama nambru. Jadi itu motor udah dibikin dari tahun 2014. Jadi motor itu 2014 nyeting. Jadi dengan alasan kita cari yang terbaik, kepuasan yang terbaik juga, akhirnya motor itu kita museumin nih ceritanya, yang Ninja R ini nih, Ninja Kiss ini. Udah ada itu nggak keluar lagi. Di tahun 2021 atau 2022 ngelihat Ninja nih rame lagi nih, seru banget gitu kan. Akhirnya kita putuskan untuk bikin lagi. Jadi motor yang Ninja Kiss itu akhirnya kan kita pensiunin udah. Jadi kita bikin rangka, kita custom semuanya. Untuk kebutuhan 500 meter ban kecil, spek standar porting. Jadi kalau di Ninja itu spek standar porting itu simple, mungkin mirip kayak Wrecking juga guys. Jadi jadi detail speknya tuh pengapian standar, boleh standar DC atau AC. Kalaupun AC kita pakai coil YZ atau CDI RC itu mungkin harus disebutin. Itu satu. Yang kedua, basic mesin itu konstruksi mesinnya standar. Kalau standar porting itu jadi palep standar, karbu boleh custom, primer doang, tapi nggak boleh sampai jebol. Jadi nggak boleh ada lem luar guys. Jadi bentuk luar tetap ori, tapi dalam boleh venturinya boleh dibesarkan dengan catatan nggak tembus keluar. Jadi nggak boleh ada lem di luar. Yang ketiga itu rasio juga, sepengetahuan gua sih terakhir itu standar. Lahar juga harus standar, sampai lahar keras juga.
Jadi mungkin di lahar kerkas ini nih yang gua rasa banyak problematika. Problematikanya apa? Jadi kayak lahar, contoh lahar kerkas Ninja original Indonesia dengan lahar JetX itu kadang-kadang masih jadi perdebatan di kode. Jadi biasanya kalau di standar porting itu yang udah sih harus diperjelas dulu. Kalaupun memang misalnya ada pertemuan di antara kedua belah pihak, yang satu lahar standar, yang satu lahar JetX, yang mungkin itu harus disebutin sebelum disekrut. Karena kan basically kalau motor standar porting kayak gini itu skrutnya belah mesin, guys. Skrutnya belah mesin. Jadi agak sedikit repot. Jadi konstruksi mesin ini itu sekarang adalah standar porting. Standar porting 500 meter. Ini mesinnya nggak ada karena mesinnya masih di Tekno, langsung Han yang pegang, jadi masih tahap proses juga. Dan kita melakukan pengembangan menjadi 59 Open juga yang akhirnya jadi kita bikin lagi beda cerita, beda motornya lagi semua. Jadi mesinnya itu kita terap di rangka Almu mungkin nanti gitu guys. Jadi awal muasalnya sejarahnya ini motor itu speknya standar porting gitu guys. Jadi mungkin gue bisa spill sedikit-sedikit aja. Untuk di bagian kaki-kaki semua umum lah ya, kita pakai Almu dengan bahan seri terbaik. Tromol juga tromol kecil, tromol khusus drag. Disc juga custom yang udah dikecilin. Bottom kita pakai custom juga. Untuk shock kita custom juga, master rem kita kok. Ini gas spontannya itu pakai Kawasaki yang Ninja yang gede itu loh, gue lupa mereknya apa. Pokoknya itu deh kalau nggak salah. Stabilizer kita kok, handle couplingnya kita menggunakan R25 di custom bearing. Move ke bagian belakang pakai shock kita kok sudah di ribbon ulang. Tromol belakang kita menggunakan tromol drag untuk 500 meter dan bossing kita menggunakan seri terbaik aluminium. Armnya kita menggunakan Shijiro, arm Shijiro. Jok kita flat ditimpa matras. Untuk tangki dan fairing ini fiber. Radiator itu terakhir itu kita pakai KTT dan non water pump. Nah, gimana nih? Maksudnya non water pump tuh jadi kalau standar porting itu nggak boleh juga water pumpnya menggunakan yang eksternal. Jadi harus menggunakan yang original guys. Gitu. Jadi untuk step ini juga kita Shijiro. Untuk rantai kita Regina, gear umum. Tapi yang kita pakai itu TK Racing. Jadi kalipernya itu kita pakai, lupa deh gua mereknya apa ya, 8.1 formula kita. Jadi kaliper depan kita menggunakan formula, selang remnya menggunakan Hell, hand grip kita menggunakan RCB. Dan master rem juga sebenarnya kita kok ini master rem yang standar bebas kita. Untuk master rem ini itu seingat gua deh kalau nggak salah RCB yang big. Nah, jadi gua mau lanjutin cerita motor ini. Itu kita bikin untuk Gopemeter memang, jadi kita fokusnya di lokal, kita fokusnya di Gopemeter juga. Dan baru-baru sekarang ini nih kita ikutan event, tapi kita ikut main event 402 itu di R-King, di kelas R-King. Kita mengikuti kelas standaran, standar tune up dan knalpot kolong yang open. Gitu. Jadi Sunmori Pro masuknya kalau di R-King itu knalpot kolong Sunmori Pro. Jadi Sunmori standar, Sunmori Pro itu kita ikutan. Dan baru-baru
sekitar tahun 2023 akhir 2024 dan tahun ini. Ya untuk tahun ini kita belum mengikuti lagi event-event khusus di drag resmi. Jadi kita masih fokus di 500 meter dikarenakan kita menunggu mesin-mesin kita semua selesai, yang karena selalu gue bilang ke pending ada agenda besar event di luar, jadi kita harus sabar sebagai owner, jadi nggak perlu kita buru-buru karena kita kan mencari hasil yang maksimal. Dan fungsi tupoksinya motor-motor kita nanti standar bebas, ban kecil San Mori, lalu standar porting San Mori, lalu 59 open itu kita sudah ketok palu, kita khusus di kelas lokalan 500 meter dan 402, ada kemungkinan seperti itu guys. Jadi sebenarnya nggak banyak juga motor ini tuh yang bisa gue jelasin dikarenakan barang-barangnya sebagian ada yang di bengkel juga. Ini kenapa gue bawa pulang dikarenakan gue mau rubah juga konsepnya, nanti mungkin bakal kita repaint lagi atau mungkin nanti kita custom bagian depannya jadi tangki depan. Jadi ini tuh kan tangkinya tangki fiber guys. Jadi tangki fiber ini di dalamnya kita kondom pakai tangki Almu juga. Sorry gua lupa nih, segitiga kita juga menggunakan si Giro. Ini udah cakep banget, enteng banget, bobotnya juga udah gokil sih ini motor. Ini by the way rangka bukan Almu ya guys. Jadi ini rangka, ini itu rangka besi custom Roland. Sudah teruji tapi udah nyaman banget. Dan untuk pembahasan rider yang membawa motor ini, standar porting dari dulu standar bebas sama nanti mungkin 59 open dan standar bebas San Mori juga, itu kita pasti cuman dua antara Rian Mee dan F Bagol, kurang lebih seperti itu guys. Jadi gua mau cerita sedikit spill motor kita yang ada di bengkel Tekno Tuner belum selesai, masih dalam tahap proses, kita pun harus sabar menunggu. Jadi ini physically sasis pertamanya volume satunya guys gitu. Gue juga lupa nih. Untuk knalpot kita chamber menggunakan Nance, untuk silencer kita pakai CMS. Ini merupakan suatu proses yang cukup lumayan sih guys. Kalau gue bilang kayak gitu karena membutuhkan tenaga yang ekstra untuk membuat suatu motor balap, dan itu pun kita harus mengikuti terus perkembangannya seperti apa. Dan alasan gue bikin ini itu karena memang kita seneng balap, seneng punya hobi di bidang otomotif, khususnya roda 2, itu fanatik dengan balap. Jadi kita putuskan untuk buat motor balap gitu, dari Ninja, dari RX King, San Mori ban kecil, Ninja juga San Mori ban kecil, terus Mio, yang walaupun awalnya gue di Matic, berkecimpung di Matic gitu. Jadi kenapa gue kesininya 2 tak, dikarenakan gue memang dari awal SMA pun gue udah sukanya 2 tak sih guys gitu. Jadi Mio itu pada saat kita masih baru masuk kuliah mungkin kita main Mio terus sampai terakhir tuh 2023 kita masih main, dan sampai sekarang pun motornya masih ada. Ya mungkin seiring perkembangan zaman, jadi sekarang tuh udah banyak timbul spek-spek regulasi yang mengharuskan motornya berbentuk utuh atau yang biasa disebut San Mori. Itu menurut gua salah satu gebrakan baru yang membuat roda perputaran di otomotif itu semakin ketat gitu guys. Tapi top, harus semangat terus. Jadi kita harus support juga selama semua regulasi dan aturannya masuk akal dan sesuai.
kita pasti ikut dan kita pasti support terus. Terlebih dari itu, gue juga mau cerita sedikit. Sebentar, ngerokok dulu biar enak. Banyak sedikitnya mengenai sharing gue tentang di bidang balap itu untuk menceritakan kepada kalian agar kalian bisa mengetahui, oh prosesnya seperti ini ya, oh step by stepnya seperti ini ya, oh barang yang digunakan seperti ini ya, oh regulasinya seperti ini ya, gitu guys. Jadi kita just sharing. Di sini kita semua sama-sama belajar. Gua pun masih belajar. Dan ini hari ke 21 ya, bisa dibilang apa, hari ke 20 atau 21 bulan Ramadan. Jadi kebetulan gue lagi ada di workshop gue. Tadi habis ambil part juga untuk motor garapan yang di sini. Kebetulan Ninja ZX Thailand. Jadi kalau bulan puasa itu gue bukanya di sini workshop dari jam 3 sampai jam 10 malam guys gitu. Tapi untuk bareskrim atau pengiriman spare part COD via toko hijau, toko oranye itu kita 27 jam. Nggak ada liburnya gitu guys. Kurang lebih. Jadi mungkin nggak begitu banyak jadi ceritanya karena memang mesinnya juga belum selesai. Terima kasih banyak udah selalu ngikutin kita. Bantu kita dengan cara subscribe channel ini, nyalain lonceng notifikasinya, komen, like, and share-nya ya guys. Jangan lupa terutama. Terima kasih banyak, cukup sekian. See you dan jangan lupa bahagia. Thank you.